down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you? Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir tahun 1401 di Campa. Nama asli Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat, seorang tokoh yang berasal dari negeri Campa dan salah seorang anggota wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam perjalanan keluarganya, Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Cendrawati. Istri pertamanya dikaruniai dua anak, yaitu Raden Murtasyah yang menjadi istri Raden Fatah atau Sultan pertama Kerajaan Islam di Demak Bintaro, dan Dewi Murtasima yang menjadi permaisuri Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan dari istri keduanya, Sunan Ampel dikaruniai 5 anak, yaitu Siti Syariat yang menjadi istri Raden Umar Haji atau Sunan Madalika, Siti Mutmainah yang dinikahi oleh Raden Muhsin atau Sunan Wilis, Siti Sofiyah yang menikah dengan Raden Ahmad atau Sunan Malaka, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Syarifuddin atau Raden Qasim yang dikenal dengan Sunan Derajat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Proses dakwah Sunan Ampel. Sekitar abad ke-15, Sunan Ampel bersama Said Ali Murtada dan juga sepupunya Raden Bereh pergi meninggalkan Campa menuju tanah Jawa karena adanya situasi politik yang tidak menentu. Di Pulau Jawa, mereka menyebarkan ajaran agama Islam. Sebelum sampai di Pulau Jawa, Sunan Ampel terlebih dahulu singgah di Palembang dan menjadi tamu Arya Damar yang saat itu sebagai penguasa Palembang. Melalui dakwah Sunan Ampel, Arya Damar memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Aryo Abdillah. Setelah singgah ke Palembang, mereka melanjutkan perjalanan ke Tuban dan menetap beberapa lama di sana bersama dengan ayahnya hingga ayahnya wafat. Karena Sunan Ampel memiliki hubungan yang baik dengan Prabu Brawijaya, ia diberikan sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah itulah kemudian didirikan pesantren Ampel Denta yang menjadi basis pertama dakwah Sunan Ampel. Metode dakwah Sunan Ampel. Metode dakwah yang digunakan Sunan Ampel ada dua, yaitu metode pembaruan dan metode pendekatan intelektual. Metode pertama yaitu pembaruan atau penyebaran, yaitu pergaulan dengan masyarakat yang diselipkan sedikit demi sedikit tentang ajaran Islam. Metode kedua adalah pendekatan intelektual, yaitu dengan cara berdiskusi dan memberikan pemahaman tentang agama Islam yang diterima dengan para masyarakat yang dapat diterima oleh akal manusia. Adapun ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel yaitu mengenalkan istilah mohlimo, yang artinya tidak mau melaksanakan 5 hal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Moh main, yaitu tidak mau main judi atau taruhan. 2. Moh ngambe, yaitu tidak mau minum minuman yang memabukkan. 2. Moh maling, yaitu tidak mau mencuri, merampok atau korupsi. 4. Moh madat, yaitu tidak mau menggunakan obat-obatan terlarang dan sejenisnya. 5. Moh madon, yaitu tidak mau berzina. Adapun hasil dakwah Sunan Ampel diantaranya: 1. Mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya, sehingga Sunan Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren. 2. Berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak, yang dibangun pada tahun 1479 Masehi. Masjid Agung tersebut berdiri sejak sekitar abad ke-15 dan dibangun oleh Sultan pertama dari Kesultanan Demak, bernama Raden Patah serta para wali Songo, yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Kabarnya pembangunan masjid tersebut selesai dalam waktu tak lebih dari sehari. 3.
Memelopori, berdirinya kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan Raden Patah sebagai sunan pertamanya.